Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 39. Bapak Ibu kalau sudah ketemu, saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca berbalas-balasan, nanti ayat 39 kita akan baca bersama-sama. Saya yang 35, Bapak Ibu nanti 36. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dengan menghormati Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 begini firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sama-sama. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Silakan duduk. Kitab Ibrani ini yang diperkirakan orang, bapak-bapak gereja tempo dulu juga memperkirakan bahwa ini dituliskan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Karena tulisannya hampir semua mirip dengan apa yang dituliskan oleh Paulus. Satu pesan yang disampaikan juga kepada kita pada hari ini, sebagaimana menjelang kedatangan Tuhan, dia pesankan kepada mereka bahwa tetaplah bertahan dan tetaplah tekun. Ini pesan yang luar biasa di tengah-tengah tantangan yang saat-saat ini kita hadapi. Belum lagi selesai namanya virus COVID, ada lagi datang. Sampai saat ini semakin hari semakin orang ditakutkan. Dan Alkitab katakan semakin hari memang benar, semakin hidup ini bukan semakin enak, semakin sukar. Maka itu dikatakan juga kepada kita pada hari ini, apapun yang terjadi, tetap bertahan dan tetap tekun. Jangan tinggalkan iman percaya kita, jangan tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kesukaran masalah itu yang membuat orang semakin hari berkata Tuhan itu ada atau tidak. Bahkan bukan hanya orang yang susah saja meninggalkan Tuhan, orang yang hidup senang pun juga pada meninggalkan Tuhan. Inilah hidup. Tapi saya berdoa bagi semua kita jemaat, khususnya yang ada di kota legenda Cibubur. Kita tetap bertahan apapun yang terjadi. Tema gembala kita apapun yang terjadi, ibadat jalan. Tantangan persoalan namanya semua manusia pasti menghadapinya. Bukan berarti kita sudah melayani Tuhan, ikut Tuhan, sudah melakukan hal yang terbaik dalam Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah memberikan perpuluhan, bukan berarti nggak punya masalah. Selama kita masih ada di tengah dunia ini, yang namanya persoalan masalah pasti ada. Jangan sampai dari lahir kita jadi orang Kristen, sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai orang tua. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Sangat rugi. Tuhan Yesus katakan, untuk apa kau miliki seisi dunia ini kalau kita binasa? Inilah yang diungkapkan juga penulis Ibrani supaya kita tetap sabar, kita tetap tekun, kita jangan tinggalkan kepercayaan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama dalam kitab Ibrani ini, yang pertama satu ingatan yang diberikan kepada kita, percaya akan janji Tuhan. Ayat 35 berkata begini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ada satu janji yang begitu luar biasa, Paulus katakan
Jangan tinggalkan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Karena ada satu janji yang luar biasa. Apa tuh janji? Upah besar. Bukan hanya janji kita diberkati. Bukan saja janji kita punya mobil. Bukan saja janji kita hidup berlimpah. Tapi janji yang paling utama, janji yang paling kita nantikan adalah janji besar upahmu, katanya. Alkitab katakan besar upah kita Yesus. Sehingga segala sesuatu, Korintus katakan segala sesuatu apa yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Walaupun dalam perjalanan hidup kita mungkin kita jatuh bangun. Walaupun dalam perjalanan hidup kita merasa seakan-akan kita ditinggalkan Tuhan. Minggu kemarin firman Tuhan katakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, penyertaan Tuhan itu bagi kita nyata dan terus. Karena firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai pada masa kesudahan. Nanti minggu depan nanti tema kita, dia menyertai kita jalan pulang. Dia menyertai kita sampai kepada suatu tempat kita jalan pulang. Pertanyaan, kita siap nggak udah pulang nanti? Kita ini hanya perantau. Kita hanya di sini sementara. Kan Alkitab katakan jangan cinta dunia. Rumah kita nanti di sana Bapak sudah siapkan bagi kita. Kalau rumah kita sudah siap, kita harus pulang. Mungkin kita berkata, Pak kan umur 70 sampai 80, kita mesti 50. Tapi kalau Tuhan katakan pulang anakku, kita harus pulang. Kalau saya sudah siap, karena saya dalam bahasa Inggris saya berkata begini, saya sudah sahurma tua. Jadi kan anak-anak saya 2 kawin, saya sudah punya cucu. Tapi istri bilang, nanti saya bagaimana katanya? Jangan takut, kita harus pulang, tapi nggak tahu kapan kita pulang. Itu rahasia Tuhan. Maka itu jangan tinggalkan kepercayaan kita, kata firman Tuhan pada kita hari ini. Berjuang terus dalam hidup ini. Ada upah besar. Upah besar kita apa? Langit baru, bumi baru. Nah. Tapi bukan saya ikut hamba-hamba Tuhan yang sana. Yosua berkata di Yosua 23 ayat 4, tidak ada satupun janji kesetiaan Tuhan yang tidak digenapi. Yosua dia berkata tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Apa yang Tuhan janjikan di tengah kehidupan kita pasti Tuhan genapi. Terakhir janji Tuhan itu kita bersama-sama katakan bahwa upahmu besar di surga. Inilah satu janji yang begitu luar biasa sehingga kita bergairah dan mengikuti Tuhan. Inilah satu janji yang dasar dan begitu luar biasa sebagai orang percaya sehingga kita harus bertahan dan bertekun untuk menikmati janji yang terakhir yang Tuhan berikan bagi kita. Janji Tuhan itu bukan hanya sakit sembuh. Ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Tapi janji Tuhan itu kalau kita bertahan, tidak ada satupun yang sia-sia, kata firman. Mungkin sekarang ini Tuhan seakan-akan tidak menolong kita. Mungkin saat ini Tuhan seakan-akan meninggalkan kita. Kalau saudara dan saya tetap bertahan di dalam janji Tuhan itu, ada berkat yang luar biasa yang menanti kita. Walaupun kita mungkin di sini ngontrak, walaupun kita di sini kita harus bayar ini bayar itu, nanti di sana kita sudah nggak ngontrak lagi. Tempat yang begitu indah, di sana tidak ada kertak gigi, di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Di sana yang hanya sembah dan puji Yesus, itu kerja kita. Maka itu kalau kita nggak suka menyembah Tuhan di tengah-tengah dunia ini, lalu kita ada di surga nanti, kita lipat tangan dengan nyanyi pujian,
sembah. Lalu Tuhan berkata, malaikat, itu siapa tuh kok nyanyi begitu? Pindahkan dia ke sebelah, katanya. Dari mana dia masuk? Tapi saya bersyukur jemaat di kota legenda ini, kalau ujian hanya kita sebagai orang tua hanya nggak udah malu aja, kok nggak jingkrak-jingkrak kita sini ya. Seperti tadi Tasya, walaupun dia hamil berapa bulan, dia mesti lompat gini. Saya tadi mau lompat, tapi saya ingat lutut saya. Ini mari kita terus biasakan tetap bertahan hidup dalam Tuhan. Kesukaran, masalah, tantang pasti ada. Tapi dikatakan, sekali lagi saya bacakan ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upamu yang menantikannya. Dalam ayat 31 berkata begini, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan demikian. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal-hal dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifat. Kita mempunyai harta yang lebih baik lagi dengan apa yang ada di dunia ini. Harta yang di dunia ini, kata Alkitab, itu bisa dicuri. Itu bisa diamalkan oleh ngengat. Itu bisa hilang dengan sekejap saja. Tapi ada harta yang lebih baik, yang sifatnya panah dan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Apa tuh harta itu? Namanya keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Itu tidak hilang. Karena janji Tuhan kepada saudara, asalkan kita bertahan dan tekun dalam Tuhan, janji itu akan kita terima. Saya bangga ikut Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, walaupun dalam perjalanan melayani Tuhan itu kadang-kala kita terseok-seok. Kadang-kala kita menghadapi tantangan begitu luar biasa. Paulus katakan, apa yang di belakangku, yang dulu dia banggakan, yang dulu dia berkata dia orang hebat, yang dulu dia berkata saya punya jabatan, saya punya kedudukan, saya punya pangkat, saya punya hukum sendiri. Kalau orang mau saya bunuh, tidak ada hukum yang bisa menghukum saya. Ketika dia mengalami pengenalan akan Tuhan, semuanya itu sampah. Sampai akhirnya dia minta Tuhan sembuhkan matanya saja, Tuhan enggak berikan. Tuhan hanya katakan cukup kasih karunia. Tapi dari orang yang hebat pengenalan akan Tuhan, ketika hidup dalam penderitaan, ketika hidup dalam sengsara, dia tidak pernah mengeluh Tuhan dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap memegang iman percayanya pada Tuhan. Dia berkata, aku berlari menuju apa yang ada. Apa yang ada di depan Paulus yang lama dia tinggalkan. Bahkan dia berkata, siapa dalam Kristus yang sudah lama berlalu, yang barulah sudah datang. Karena dia tahu ada janji keselamatan kekal yang Tuhan berikan. Sehingga apa yang dia katakan, harta kebanggaan, mobil BMW maupun mobil yang lainnya, semuanya itu bagi dia adalah sampah. Karena ada satu janji yang luar biasa, yaitu keselamatan. Amsal berkata gini, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Salomo mengatakan kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Jangan percaya kepada Tuhan dengan setengah-setengah.
Waktu diberkati kita percaya. Waktu kita ada masalah kita tinggalkan Tuhan. Salomo orang yang hebat, yang penuh hikmat ini berkata, percayalah pada Tuhan dan bersandarlah kepada Tuhan. Maka dia akan meluruskan jalan. Jalan yang lurus Tuhan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah jalan lurus. Sehingga jalan itulah yang menuju kepada kita untuk kita pulang. Pulang ke rumah Bapa di surga. Hingga kita menaikkan pujian berkata, saya mula. Parjalang. Kita akan pulang sebagai perantau. Hingga kita boleh sampai ke rumah Bapa. Inilah makanya katakan dialah yang memberikan jalan yang lurus itu kepada kita. Asalkan kita percaya pada Tuhan Yesus memberikan satu jaminan berkata, akulah kebenaran dan dalam Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya padanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah kepada saudara dan saya begitu besar. Sehingga barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kita semua sedang menantikan hidup yang kekal itu. Hidup di mana kita dianugerahkan keselamatan. Yuk mari kita pegang. Yesaya 26 ayat 3 berkata, janganlah takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya berkata jangan takut dan tawar hati. Apapun hari ini yang kita hadapi tantangan, masalah dan persoalan yang kita hadapi. Mungkin hari ini kita sedang diperhadapkan sesuatu di mana mungkin usaha kita sedang menghadapi tantangan begitu luar biasa. Mungkin kita dihadapi di zaman sekarang ini kita sedang dihadapi satu keputusan perusahaan antara kita di-PHK atau dipertahankan. Mungkin kita sedang dihadapi di mana dokter sudah mengatakan hands up, angkat tangan. Tapi Alkitab katakan jangan tawar. Jangan tinggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Percayalah apa yang kita hadapi pada hari. Pengkhotbah berkata, semuanya itu indah pada. Apa yang kita hadapi mungkin secara mata kita atau dalam pandangan kita. Kok begini ikut Tuhan ya? Bagaimana saya bisa bertahan? Saya sedang dihadapi masalah keuangan. Bagaimana saya bisa bertahan? Faktanya hidup ini begitu berat. Bagaimana bisa bertahan? Rumah tangga saya sedang diambang kehancuran. Pak Pendeta, ini fakta hidup. Kalau kita di pusat dulu bersama ini Pak Aryanja, ketua dari bagian konseling yang ada di pusat. Coba tanya dia berapa kali dia menghadapi orang mungkin yang mau cerai, yang mau mati, yang mau ngambil keputusan, ya udahlah, selesaikan saja hidup saya. Orang yang masih muda. Ya salah satu suku loh. Dia ditinggalkan istrinya. Sudah ditinggalkan istrinya, udah itu dia ditinggalkan pekerjaannya, dia habis. Usahanya juga hancur. Dia datang pada Varianja, dia datang kepada saya, sama masalahnya. Dia hampir bunuh diri. Enggak kuat. Inilah fakta hidup. Apalagi saat-saat ini kita sedang dihadapi tantangan begitu, belum lagi yang namanya COVID, belum lagi namanya sekarang ini sedang dikejutkan hepatitis.
Diperkirakan di Rumah Sakit Jakarta Utara ada yang diperkirakan yang mendekati. Nggak tahu dari mana datangnya. Belum lagi kemarin di Jawa, beberapa sapi dalam lembu kena penyakit PMK. Penyakit mulut dan kaki. Apa nggak ngeri kita mau makan? Tadinya katanya makan daging biar sehat. Ngeri hidup. Sampai-sampai orang nggak berani makan ikan karena ikan sudah kontaminasi. Karena ikan bukan lagi makan makanan cacing, tapi makan plastik. Karena manusia buang plastik di lautan sembarangan. Kalau kita pikir-pikir, yang namanya mau sehat aja, kita takut. Mau kita keluar dari rumah, kita takut. Ada satu ancaman danger yang berkata COVID-19. Tapi kita puji Tuhan, bangsa kita memasuki masa endemi, amin. Saya percaya doa Bapak Ibu lah membuat semua itu terjadi. Baru mau masuk masa endemi, ada lagi hepatitis. Apa kita takut hidup ini? Secara manusia ya, tapi jangan takut, kita punya Tuhan. Tuhan katakan, jangan tinggalkan iman percaya kita. Cuma kita berkata gini, kalau saya mati mau mati masuk. Saya selalu berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau saya mati, bila perlu saya mati di mimbar. Saya nggak mau mati di rumah sakit. Bukan berarti saya sebagai pendeta nggak pernah mengalami sakit. Tapi kita berdoa biarlah kita mati pada saat kita sedang memulai. Jangan sampai kita mati waktu kita sedang undur. Ayat 21 dikatakan begini, ayat 31. Ngeri benar kalau kita jatuh dalam tangan Tuhan yang hidup pada saat kita mundur. Penderitaan sengsara yang tidak habis-habis itulah mewarnai hidup. Namanya neraka jahat. Itulah bagian kita. Tapi kita tetap percaya dalam Yesus ada keselamatan. Walaupun kita sedang menghadapi tantangan di dunia ini, walaupun kita sedang menghadapi masalah, hari ini firman Tuhan katakan, jangan tinggalkan iman. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya berkali-kali berbilang kepada anak-anak muda tempat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Walaupun dia mempunyai pribadi yang begitu luar biasa. Habis Pak Pendeta dia ganteng. Di samping dia ganteng, dia punya pribadi yang begitu luar biasa. Apa pribadinya? Rumah pribadi, mobil pribadi, ATM pribadi. Ya ukur-ukur merubah hidup lah. Hidup sudah 25 tahun terus sengsara. Hidup 25 tahun tinggal di RSS. Rumah sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Mumpung mesti ada orang yang mau saya, udah itu dia punya pribadi yang luar biasa. Nanti kan ketika nanti saya kawin, saya kembali bisa. Jangan harap. Banyak orang yang sudah menikah tinggalkan Tuhan, dia nggak pulang-pulang. Ya, dia udah tersesat, nggak tahu lagi jalan pulang, mau ke kanan atau ke kiri. Matanya sudah dibutakan dengan hal-hal yang pribadi tadi. Tapi saya berdoa anak-anak muda di tempat ini ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau saya tanya Pak Arianja, Pak Limbong pasti kenal mereka. Ada seorang yang jemaat tapi dia sudah almarhum. Jemaat yang mula-mula di GBI Marsara. Dia ditawarkan pangkat. Pangkatnya bukan lagi di samping tapi dia pundaknya. Asalkan tinggal Tuhan Yesus. Dia lebih baik milih saya pensiun dini daripada saya tinggalkan Tuhan. Seorang hamba Tuhan saya ini begitu muda dia. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube, dia pangkatnya ada 3 bintang. Dia berkata, lebih baik saya tinggalkan semua ini daripada saya tinggalkan Tuhan. Orang Manado musik muda.
Pangkatnya di sini 3. Mungkin dia berjalan aja memikul bintang yang 3, mungkin juga dia berat kali ya. Tapi dia berkata, lebih baik saya tinggal jabatan, saya tinggal pekerjaan daripada saya tinggalkan Tuhan. Yuk kita jemaat Masaron lebih lagi seperti. Lebih baik saya tinggalkan pekerjaan daripada saya tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu karena aku, kamu kehilangan nyawa, kamu tidak akan. Tapi kalau karena aku kamu kehilangan nyawa, atau karena aku kamu mati, kamu tetap hidup kekal, sedang menanti kita. Amin. Luar biasa. Kalau karena nama Yesus kita harus mati, nggak apa-apa. Karena ada kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Jangan mati karena tinggalkan Tuhan. Jangan mati karena kita nggak percaya. Matilah dalam iman percaya. Kita berkata, suka mood. Ini yang pertama. Yang pertama, percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya sekedar berkat-berkat jasmani, tapi janji Tuhan ada keselamatan kekal. Yang kedua, tetap dalam ketekunan dan tetap bertahan. Ayat 36 berkata begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bertahan kita bertahan dalam satu pengharapan dibutuhkan satu ketekunan. Saya percaya hidup ini adalah suatu proses. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita begitu instan. Biasanya yang instan itu dia nggak bertahan. Tapi hidup ini proses. Alkitab katakan proses dalam hidup kita itu kita dari ketekunan sampai kita terus sampai proses-proses sampai pada keselamatan. Di dalam Roma ayat 3 sampai 4 firman Tuhan berkata begini. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan bukan hanya itu saja. Saya baca dari pertama aja. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam ayat 3 dia berkata, dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah. Yang bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dari ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada terus proses. Hidup ini adalah sebuah proses yang kita hadapi. Maka itu pada saat kita harus menghadapi proses, kita tetap tekun, kita tetap percaya. Ketekunan yang kita terus hadapi bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia kata kita. Karena ada pengharapan dalam hidup. Pengharapan kita itu ada Tuhan. Ayat 36 karena kita percaya pada Tuhan ada janji. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan yang luar biasa ini berkata begitu.
Saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai penyakit. Yang ianya kita kalau kebahagiaan itu ketika kita dapat berkat, ketika kita naik jabatan, ketika kita menerima sesuatu yang membuat kita bersuka cita. Tapi hari ini katakan firman Tuhan, anggaplah suatu kebahagiaan ketika kita menghadapi pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Kesengsaraan dan masalah itulah membuat kita tekun, dan ketekunan itulah yang membuat hidup kita semakin berkah. Ketika kita menghadapi perjalanan hidup yang panjang, yang harus kita hadapi berbagai macam persoalan tantangan, mampukah kita tahan? Pada suatu saat ada seorang perenang yang hebat dan luar biasa. Berbagai macam pertandingan dia telah pecahkan rekor. Sampai akhirnya tidak ada mungkin lagi orang yang bisa mengalahkan dia. Dia mau menaklukkan yang namanya berenang di lautan Atlantik. Ketika dia mau mengalahkan satu namanya pencobaan atau dia mau melakukan rekor baru, yaitu berenang di lautan Atlantik. Dari satu daratan ke daratan yang lain. Lalu dia melakukan satu berenang dari daratan yang pertama. Sampai dia menuju satu daratan di ujung yang dia punya rencana dia akan sampai di sana. Saya nggak tahu, saya udah lupa berapa kilometer dia harus tempuh. Tapi pada saat dia memasuki satu daerah, ada sesuatu yang namanya cuaca sangat ekstrim, begitu luar biasa. Karena cuaca itu sangat ekstrim, lalu dia menyerah. Dia minta diangkat. Ketika dia diangkat, lalu di balik cuaca ekstrim itu dia melihat satu daratan yang sedang menanti. Seorang perenang ini yang bernama Catherine sangat menyesal sekali. Kalau saya berenang, mungkin saya sampai di tempat tujuan. Dia tidak sabar, dia tidak tekun dan menghadapi masalah, dan menghadapi cuaca, dan menghadapi satu perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Lalu dia diangkat dan dia tidak memecahkan rekor menjadi tujuan utamanya. Saya percaya kita semua sedang memandang satu tujuan kita untuk kita sampai ke sana. Yaitu dalam kitab Yohanes 14 katakan rumah Bapa di surga. Tapi berapa banyak orang sedang mencapai di sana. Kita nggak tahan. Dalam perjalanan yang begitu panjang seperti bangsa Israel, harusnya mereka tidak sampai 40 tahun. Dalam perjalanan itu kita selalu bersungut-sungut. Dalam perjalanan itu kita selalu berkata, engkau ada nggak sih Tuhan, kenapa tinggalkan kami? Dalam perjalanan itu kita seringkali mengumpat Tuhan. Sehingga bangsa Israel itu berapa banyak yang mati di jalan. Mati di paguk ular, belum lagi mati kelaparan, belum lagi mati yang lainnya. Janji Tuhan kepada mereka, pada Musa berkata, aku akan memberikan satu. Karena ketidakpercayaan mereka, Alkitab katakan, cuma angkatan yang dijanjikan Tuhan, Yosua dan Kaleb yang mati. Setelah itu angkatan baru. Jangan sampai karena hal-hal seperti itu kita tinggalkan. Akhirnya janji Tuhan itu untuk rumah Bapa kita sampai. Saya percaya semua kita sedang berjuang. Maksud saya juga sebagai hamba Tuhan, saya sedang berjuang. Jangan sampai pelayanan yang melelahkan ini. Akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Bukankah Tuhan kami sudah melakukan mujizat? Bukankah kami sudah mendoakan orang sakit sembuh?
Bukankah kami sudah banyak membawa jiwa kepada Tuhan? Lalu Tuhan Yesus karena ketidakpercayaan kita dan melayani, motivasi kita yang tidak benar dan melayani, Tuhan berkata, aku tidak kenal. Yuk, mari kita berikan motivasi yang benar. Hidup ini memang sedang kita hadapi proses. Tapi percayalah, hasil dari proses itu pasti hasilnya indah dan nikmat. Akan kita bertahan dalam proses daripada hasilnya instan. Coba kita makan namanya mie yang instan. Coba hasilnya nanti. Maka itu ketika murid-murid mereka menghadapi satu gelombang hidup yang begitu luar biasa. Ketika mereka naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Begitu menghadapi badai kecil aja mereka sudah goyang. Tapi syukur mereka datang pada Tuhan, mereka berkata, Yesus, kenapa kau biarkan kita sedang menghadapi menjelang kematian karena gelombang ini atau ombak ini? Percayalah, seberapa besar ombak di tengah kehidupan perahu rumah tangga kita. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah tangga kita, ombak yang besar itu, gelombang yang besar itu pasti reda dibikin Tuhan. Seberapa besar gelombang-gelombang kehidupan kita, mungkin di usaha kita, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah rumah tangga kita bilang iman sih iman, tapi lihat kami menghadapi gelombang yang besar ini. Tapi selama kita tidak lepaskan Tuhan Yesus, kita berkata, Tuhan Yesus, jangan biarkan kami binasa. Bagi Tuhan Yesus menghadapi gelombang yang besar itu, dia berkata, berhenti. Maka gelombang itu. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, dia sanggup. Asalkan kita tetap yakin dan percaya. Kita berkata, aku yakin kau tetap setia bersama. Nanti setelah ini kita angkat pujian. Kekuatan di hidupku, hanya dalam Yesus ada kekuatan. Ketika Paulus bersama-sama dengan orang yang membawa dia ke satu tujuan, ke Roma, di mana dia akan dibawa ke sana. Mereka dihadapi satu gelombang juga yang luar biasa. Oh, kacau, mereka sedang menghadapi. Mereka nggak tahu ini nggak biasanya pada bulan sekian ada gelombang yang besar. Lalu mereka bertanya-tanya apa sebab. Saya percaya setiap gelombang yang kita hadapi, jangan hanya kita pernah salahkan Tuhan. Bisa saja penyebabnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita sakit kanker, jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan kata kau penyembuhku. Yuk kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang salah makan. Kita makan bakar yang bakar-bakar. Ikan bakar, babi bakar atau panggang. Itu arangnya itu kan bisa membuat kita menjadi kanker. Belum lagi kita menyimpan akar kepahitan. Sehingga akar kepahitan itu yang diteliti oleh banyak orang, katanya penyebab paling besar kanker itu karena kita menyimpan kepahitan. Lalu kita salahkan Tuhan. Tuhan, bukankah kami sudah melayani, kenapa kami bisa kesakit ini? Belum lagi kita sakit diabetes. Saya kemarin baca satu buku seorang hamba Tuhan. Kemarin juga minggu kemarin mungkin saya sudah sampaikan. Hamba Tuhan kampung ini dia luar biasa melayani Tuhan. Sampai anak-anaknya dia punya kerinduan, 2 anaknya laki-laki, dia akan sekolah akan menjadi pendeta. Lalu memang benar anaknya sekolah teologi dan dua-duanya lulus. Tapi menjelang hari tuanya orang tua ini sedang dihadapi satu masalah di mana kakinya akan diamputasi. Karena gula darahnya sangat tinggi. Dia berlutut pagi, dia berlutut malam, dia berdoa minta Tuhan sembuhkan saya.
Tapi nggak sembuh-sembuh tuh. Lalu dia berkata, hari ini jangan melayanin Tuhan, berhenti melayanin Tuhan katanya. Jadinya hamba Tuhan ini dahsyat begitu luar biasa. Karena dia tidak mengalami kesembuhan. Lalu dia tidak percaya pada Tuhan. Dia salahkan Tuhan, yang salah dia. Makan enak-enak gak jaga kesehatan. Makan lemak, makan santan, makan yang manis-manis. Yuk Bapak Ibu yang perut seperti saya ini, kita mulai jaga diri yuk. Nanti jangan salahkan Tuhan. Tuhan kenapa kami hamba Tuhan udah melayani Tuhan. Saya juga udah mulai jaga-jaga. Tapi kalau ditawarin panggang juga saya mau. Tapi nggak banyak-banyak. Jangan sampai kita sakit, kita salahin Tuhan. Mana kata pendeta Tuhan itu penyembuh? Mana katanya Tuhan itu penolong? Tapi yang salah bukan Tuhan, kita yang salah. Olahraga nggak pernah. Makan jatah Tuhan aja kita makan. Apa tuh? Lemak jeroan. Yang harusnya dipersembahkan, itu yang harus naik ke asapnya ke surga sana. Kita makan, kita hembat juga. Kalau kita makan soto, ada jeroan, ada hati, ada lemak, ada daging. Kita jarang makan dagingnya. Kita makan yang bagian dalamnya. Kalau kita bisa sehat itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita sakit, jangan salahkan Tuhan. Hamba Tuhan ini dia tinggalkan Tuhan di akhir hidupnya. Sangat sayang. Yuk jangan tinggalkan Tuhan ya. Apapun terjadi, kita percaya. Yesus kali Yesus tetap Yesus. Seorang hamba Tuhan yang ada di Priuk namanya Pak Yoritasi. Dia selalu berkata kok kita ada kumpul sidang. Kali Yesus tetap Yesus. Jangan sekali ses tetap ses. Kali Yesus tetap Yesus. Walaupun berapa bulan kemarin istrinya dipanggil. Tapi dia tetap percaya, dia berkata Tuhan terima. Dalam usia 80 dia masih bertahan sebagai hamba. Mereka menghadapi gelombang begitu luar biasa, mereka tetap bertahan. Hari ini apa gelombang dalam hidup kita? Pada siapa kita datang? Pada Tuhankah atau kepada yang lain? Kita berdoa terus supaya Tuhan memberikan kekuatan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tetap percaya. Yang kedua tetap tekun. Yang ketiga, dalam kita menghadapi semua itu, kita tetap bertahan dalam iman dan pengharapan dalam Tuhan. Ayat 38 berkata begini. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Serem juga nih Tuhan, firman Tuhan ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tapi pilihan yang kedua. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Memang benar, hidup ini adalah pilihan. Kita mau pilih hidup benar atau kita mau pilih hidup tidak benar. Dua-duanya ada akibatnya. Tapi yang pertama akibatnya firman Tuhan katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan dan hidupnya tidak berkenan pada Tuhan, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Tergantung pilihan kita kemana. Mau hidup takut akan Tuhan atau hidup takut akan hantu. Tuhan dengan hantu biasa itu beda-beda tipis. Tapi pilihan itu ada pada kita.
Paulus sedang memberikan satu pilihan bagi kita. Kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, yuk hidup benar dan melayani benar-benar, mengikuti Tuhan dengan benar-benar. Bahkan suami-suami hidup benar. Saya percaya ketika suami-suami hidup benar, rumah tangga pasti benar. Karena pemazmur, katakan Mazmur 133, dari kepala yang terus ke jubah ngalir berkat Tuhan. Dalam arti kata dari pemimpin lah, pemimpin benar, istri benar, anak-anak benar. Dan rumah tangga itu menjadi rumah tangga, bukan lagi Robert Simanukali, tapi Robert benar. Saudara pasti dapat gelar baru namanya. Tapi sayang kalau nama Bonar tapi hidup nggak benar, bagaimana jadinya? Hiduplah benar dalam Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 berkata begini. Mazmur 56 ayat 4. Pemazmur 56 satu firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Mazmur itu ada di Perjanjian Baru ya. Itu Mansur ya. Mazmur 56 ayat 4. Tadi saya sudah ada catat kemana ayatnya itu kok hilang ya. Hai jiwaku tetaplah tenang. Mazmur 56 ayat 4 firman Tuhan yang dasar ini berkata begini. Saya baca ayat 3. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, kata pemazmur. Waktu dia takut, apa yang dikatakan? Aku ini percaya. Waktu dia takut menghadapi seterus-terunya, dia menghadapi orang-orang yang tidak membinasakan dia, dia menghadapi satu tantangan begitu luar biasa. Satu pesan yang dikatakan, aku ini percaya padamu. Percayakanlah hidup kita pada Tuhan. Yang terakhir, Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku Allah gunung batuku, tempat aku berlindung. Pujian pemazmur kepada Tuhan itu luar biasa. Dia mengagungkan Tuhan, dia menggambarkan Tuhan itu sebagai Tuhan itu gunung batu. Yang kokoh, yang kuat. Tidak ada satupun yang bisa menggeserkan dia. Dia menggambarkan Tuhan itu adalah satu Tuhan yang menyelamatkan tempat perlindungannya. Mana dia berlindung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini dalam hidup, Tuhanlah tempat perlindungan. Tuhanlah penolong dalam hidup. Sehingga ketika kita sampai pada akhir hidup, Tuhan berkata, sabarlah anakku, kepadamulah aku berkenan. Mari kita berjuang. Kailah 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, dalam sesuatu apapun yang kita lakukan dalam Tuhan, tidak ada satupun yang sia. Kalau kita terus berlindung dalam Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan, ada janji berkat yang luar biasa. Berkat itu namanya keselamatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kekuatan dalam hidupku.